berketempatan di tempat ini. Jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah khairan jaza. Mudah-mudahan apa yang dikeluarkan oleh antum semua diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama daripada. Kemudian ucapan rasa syukur Al-Fakir terkhusus juga untuk abang-abang kita, Bang Rusdi, Bang Jaki, Bang Nasrul, Bang Fadli, Bang Fikri. Mereka inilah penggerak daripada majelis kita yang kita cintai ini. 1000 orang seperti saya, maka majelis ini gak akan berjalan. Tapi satu hadir di tengah-tengah perkampungan orang-orang seperti antum semua, maka akan terbentuklah majelis yang insya Allah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada kata yang lain yang dapat Al-Fakir sampaikan kepada antum para penggerak yang telah menggerakkan daripada para pemuda di wilayah kita ini, terkhusus di RT 05, yakni ucapan rasa syukur terima kasih yang paling dalam dari Al-Fakir kepada antum semua. Mudah-mudahan sebagaimana antum semua mengumpulkan para pemuda pada malam hari ini untuk membacakan daripada Maulid Nabi Muhammad, mudah-mudahan kelak nanti antum semua para penggerak dikumpulkan bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus juga Al-Fakir mengucapkan banyak terima kasih kepada Sahibul Bait yang pada malam hari ini berketempatan di kediaman saudara Alfi, yakni keluarga besar Bapak Jarkasi Umar. Beliau adalah muhibbul ilm. Almarhum Bapak Jarkasi Umar pecinta ilmu. Dimanapun majelis ilmu di Menteng Dalam terkhusus, pasti almarhum ada. Beliau juga Bapak Jarkasi Umar adalah muhibbul majlis zikir, pecinta daripada majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Almarhum salah satu nama yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nama orang-orang yang dibanggakan di hadapan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka lanjutkan perjuangan almarhum, cucunya, anaknya hadir di perkumpulan yang baik, maka hal itu akan menggembirakan daripada keadaan almarhum di alamul barzakh. Beliau dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Contoh tauladan buat kita yang masih hidup, terutama daripada anak cucunya, agar bisa meniru daripada kebaikan-kebaikan almarhum. Bukan saya yang berbicara, akan tetapi baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari kediaman beliau bersama sahabatnya, beliau mendapati banyak halakoh-halakoh di Masjid Nabawi, perkumpulan-perkumpulan majlis seperti saat ini kita berkumpul. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian duduk berkumpul? Maka mereka ketika ditanya sama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menjawab, "Wallahi ya Rasulullah, kami duduk berkumpul tidak lain adalah mengagungkan, membesarkan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempertegas, "Apakah benar kalian duduk berkumpul di sini tidak lain adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala?"
Maka kata mereka para sahabat yang duduk berkumpul, wallahi, demi Allah ya Rasulullah, saat ini kami duduk berkumpul tidak lain adalah mengagungkan daripada namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nabiku dan nabi kalian, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, atani Jibril fa akhbarani, datang malaikat Jibril kepadaku dan memberikan kabar. Apa kabarnya? Bahwasanya nama-nama kalian dibanggakan di hadapan para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangga mereka yang hadir di majelis zikir. Kalian harus berbangga, termasuk almarhum. Kehidupannya lebih banyak juga hadir di majelis ilmu, bangga. Termasuk pada malam hari ini almarhum melihat keadaan kita, ya, orang-orang tua kita, kakek nenek kita melihat keadaan kita pada malam hari ini. Maka mereka saat ini bergembira dengan keadaan kalian. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza dzakarani fi nafsihi, dzakartuhu fi nafsi." Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika hambaku mengingatku di dalam dirinya, di dalam kesendirian kita zikir kepada Allah, di dalam kamar kita, di dalam rumah kita, kita sebut namanya Allah, 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 kita agungkan namanya Allah, Allah, Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dzakartuhu fi nafsi, maka aku mengingat dirinya di dalam zatku. Wa idza dzakarani fi mala'in, ketika hambaku mengingatku di dalam perkumpulan, zakartuhu fi nafsi fi mala'in khair minhum, maka aku mengingatnya di dalam perkumpulan yang lebih mulia daripada perkumpulan kalian pada malam hari ini, yakni indal malaikah, di dalam perkumpulan para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hadirin contoh-contoh teladan terbaik daripada orang-orang tua kita. Kalau kita punya cermin yang cakep, yang indah, yang bersih, gak usah bercermin ke tetangga. Maksudnya kalau kita punya contoh suri teladan yang baik dari keluarga kita, maka ambil, ikutin, ikutin, disering hadir kemana. Ya, mudah-mudahan ya, apa yang dibacakan Fatihah untuk almarhum dan almarhumah dan yang diniatkan oleh sahibul bait daripada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan pemilik semesta alam, Tuhan pengatur, pengasuh daripada alam semesta ini, yang telah begitu banyak melimpahkan karunia nikmatnya kepada kita tanpa batas, tanpa batas. Kira-kira enggak kalau nikmat dibatasi? Enak, PPKM aja enggak enak. Tanya Fadil, Fadil muter-muter cari jalan. Apalagi kalau nikmat, ya, nggak usah banyak-banyak dah. Lubang hidung ada berapa? Ada 2. Iya, mampat atau enak nggak? Enak. Allah batasin tuh nikmat daripada nafas kita. Ditutup lubang hidungnya tuh nggak enak. Maka kita saat ini yang berkumpul dengan kenikmatan karunia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada kata lain yang pantas untuk kita ucapkan terkecuali adalah kalimat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat karunia yang Allah telah berikan kepada kita tanpa batas. Habib Umar dalam kitab nazamnya Al-Mashrab Al-Ahna, yang artinya minuman yang paling nikmat sehingga menghilangkan dahaga,
Di dalam bait pertamanya beliau katakan Allahu ya Rahmanu ya Rahim ya Malikun ata'uhu fakhim. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, maha raja, yang telah memberikan karunia-Nya tanpa batas. Dalam Al-Quran dikatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, meliputi segala apapun. Apapun di alam semesta ini tidak luput daripada rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dia yang beriman, yang enggak beriman, yang mukminkah, yang enggak mukmin, yang muslimkah, yang non muslimkah, yang taat atau yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tetap mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatnya Allah di atas permukaan bumi enggak cuma membuat mereka yang beriman, yang enggak beriman juga mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau seandainya mereka yang dikasih napas hanya orang-orang yang bangun sholat subuh, kira-kira kita bisa napas enggak? Rata-rata kesiangan sholat subuh kita. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala enggak membatasi nikmat dan karunia-Nya kepada hamba-hambanya di alam semesta ini. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ujung rambut kita sampai ujung kaki, nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kepala kita ada rambut. Nikmat, indah enggak? Indah. Coba kepala kita numpunya gigi, bisa dibayangin enggak? Gigi semua tuh kepala isinya. Masya Allah. Nikmat. Turun ke bawah, nikmat lagi yang Allah berikan. Apa ya? Alis. Nikmat tuh jangan sembarangan. Kira-kira Allah ciptain alis kayaknya sia-sia alis. Nah, ini nikmatnya buat apa sih? Buat menghalangi daripada keringat yang turun di dahi kita ke mata kita, dialihnya sama alis. Juga memperindah wajah kita. Coba aja jalan gitu kerok alis kita. Gajah dah habis itu. Gak enak dilihat muka nggak pakai alis. Turun lagi ke kelopak mata, nikmat lagi yang Allah berikan. Kelopak mata nikmat, bisa kedip, bisa nggak kedip? Bisa, alhamdulillah kedip. Kedipnya normal, nggak gantian. Gantian nggak? Coba kalau kedipnya gantian. Tidak. Ya Allah. Pantas Allah katakan dalam Al-Qurannya Fabi ayyi ala ya rabbikum. Nikmat apa lagi yang kamu dustakan? Dari tubuh kita aja kalau kita mau pikir nikmat semua. Kelopak mata, kedipnya normal, nggak gantian. Kali kata yang mata sebelah kanan, kiri berhenti dulu, gue dulu. Iya dah, habis itu lu gue ya. Iya. Gantian begitu. Ya, kiri kanan. Nikmat dikasih kedip tuh kelopak mata. Coba jajalin nggak kedip setengah jam. Berair mata kita. Lotot aja. Nikmat lagi. Turun lagi ke hidung. Allah ciptakan lubang hidung berapa? 2. Ngadepnya ke bawah. Alhamdulillah. Coba ke atas. Luber banjir kalau hujan. Kena nyedokin mulu kalau hujan. Untung ke bawah. Kalau ke atas payungan mulu tiap hujan. Payung ada 2, payung kecil, payung besar. Atau buat mayung lubang hidung. Ngeri banjir katanya. Nikmat lagi, nikmat ya Allah Ta'ala berikan. Turun lagi. Ya, maaf